Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Bertemu dengan saya, Saleh, seorang praktisi hukum ya. Saya seorang lawyer investasi dan sekaligus investor dan trader ya, khususnya investasi di saham-saham syariah yang tercatat di Efek Indonesia. Terima kasih telah berkunjung di channel ini. Kami membuat video ini dan channel ini untuk memberikan edukasi tentang investasi saham syariah. Silahkan bisa subscribe, like, and share channel ini untuk memperluas ya pemahaman dan edukasi di bidang investasi di saham syariah ya, terutama. Baik, saya ingin sharing kepada teman-teman dan sobat semuanya ya terkait menariknya investasi di saham syariah. Ya, kami sampaikan bahwa saham syariah adalah instrumen investasi tercepat dan terbaik untuk meningkatkan aset likuid Anda. Ya. Jadi dari pengalaman selama ini terbukti bahwa memang saham itu adalah salah satu instrumen investasi yang tercepat dan terbaik ya untuk melipat gandakan dan meningkatkan aset likuid Anda. Di mana salah satu buktinya ya selama mungkin 2-3 bulan terakhir ya sampai 6 bulan terakhir kami bisa mendapatkan return atau gain ya antara puluhan persen sampai dengan ratusan persen ya. Sebagai contoh Kimia Farma ya. Kimia Farma yang kami beli di kisaran bulan Agustus ya 2020 ya waktu COVID sedang merebak ya. Itu kami beli di harga 1.295, kami jual di 3.310 ya. Artinya masih atau mendapatkan keuntungan kurang lebih 155% ya. Jadi lumayan tinggi ya. Kemudian ada saham yang lain, ada PNBS ya, ada SAMI ya. Ada PNBS di Panin Bank Syariah, kami mendapatkan keuntungan 53% ya. Dan yang lainnya BRIS ya 32% dan masih banyak peluang-peluang lain yang ada di saham syariah ini yang cukup besar ya keuntungannya kalau kita bisa investasi di momen yang tepat ya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ingin mendapatkan konsultasi dan bagaimana cara investasi di saham syariah, ya, silahkan bisa WA kami. Kami dengan senang hati akan membantu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya dengan target return ya ini artinya target ya, artinya mudah-mudahan tercapai ya, artinya kita range antara 24% sampai 30% dalam setahun. Ya. Tentunya tergantung juga dengan kondisi market ya, bursa saham dan ekonomi dan sebagainya ya. Yaitu yang bisa kita peroleh dari return di saham ya. Atau dalam kondisi tertentu bisa lebih ya, seperti kasus tadi ya, ada banyak saham-saham yang returnnya bisa puluhan persen ya, sampai ratusan persen dalam mungkin 3-6 bulan ya. Jadi cukup menarik ya, investasi di saham. Kemudian saya seorang lawyer ya, seorang praktisi hukum ya, barangkali Bapak Ibu dan teman-teman yang terkait dengan investasi saham ingin mendapatkan bantuan hukum ya terkait dengan investasi saham ya, bisa menghubungi kami, bisa kami bantu ya untuk terkait dengan bantuan hukum di bidang investasi. Jadi yang membedakan saya ya dengan mungkin YouTuber lain di bidang saham, saya seorang investor dan sekaligus seorang lawyer ya, seorang praktisi hukum. Jadi memahami beberapa aspek hukum terkait dengan
hukum investasi, ya, khususnya di saham. Ya, ini salah satu contoh perkara hukum yang saya tangani sebagai saksi ahli, ya. Sidang kasus Jiwasraya yang cukup menggemparkan, ya, dengan potensi kerugian 16 triliun, ya. Artinya di situ saya diminta oleh salah satu kuasa hukum, ya, untuk sebagai saksi ahli terkait dengan investasi saham, ya. Jadi ini dokumentasi yang diliput oleh TVRI, ya. Saya juga seorang penulis buku, ya. Sebelumnya berkarir di Bursa Efek, ya. Dari pengalaman berkarir di Bursa Efek tersebut kami tuangkan dalam sebuah buku, ya, buku aksi korporasi yang diterbitkan oleh Salim 4, ya. Jadi ini sharing saya terkait dengan pengalaman bagaimana terkait dengan corporate action, ya, atau aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten, ya. Ya, dalam video-video yang kami bagikan, ya, kami sering membahas tentang berbagai peluang investasi di satu saham, ya. Tapi yang perlu diingat bahwa semua harus tetap disclaimer on, ya. Artinya semua keputusan investasi merupakan tanggung jawab dari Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ya. Dalam membeli saham yang kami rekomendasikan tetap berpegang pada prinsip investasi, yaitu pertama tetapkan tujuan investasi Anda, ya, dalam rangka apa, untuk tabungan, untuk pensiun, ya, ada berbagai macam tujuan investasi yang Anda tetapkan, ya. Kemudian horizonnya medium sampai long term, ya. Jadi saham ini memang resikonya cukup besar juga, tapi potensi returnnya juga cukup besar, ya. Dan juga tentunya tergantung dengan horizonnya, ya. Karakteristik saham adalah sebenarnya horizonnya jangka panjang, mungkin bisa 3-5 tahun, bahkan 10 tahun, ya. Jadi sebenarnya horizon yang perlu kita tetapkan sebagai horizon term kita, ya, itu menengah sampai panjang. Namun jika memang sudah mencapai target return yang sudah Anda terima, ya mungkin Anda bisa mungkin jual dalam 3-6 bulan, ya. Artinya sesuai dengan perkembangan harga dan perkembangan daripada kinerja saham tersebut, ya. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah sebar portfolio pada saham-saham yang berkinerja bagus, ya. Jadi melalui video ini, channel ini, teman-teman bisa mengikuti saham-saham apa saja yang kira-kira menarik untuk kita koleksi, ya. Kemudian atur cash flow Anda, ya. Tentunya perlu manajemen kas, ya, supaya mungkin tidak mengganggu kebutuhan dan kebutuhan daripada cash Anda, ya. Dan bagaimana kapan saat menjual, kapan saat membeli itu perlu diatur secara terstruktur dan terencana. Ya, silakan subscribe, like, and share channel ini untuk terus membantu masyarakat memberikan edukasi terkait dengan pentingnya saham syariahnya, menariknya investasi di saham syariah. Demikian sobat saham syariah, ya. Video pembuka yang bisa kami berikan, ya, silakan bisa mengikuti ulasan berikut ini. Baik, saham berikutnya yang kami analisis adalah saham top gainer, ya, yaitu SMGR, ya. Dulu namanya Semen Gresik, sekarang namanya Semen Indonesia, ya, kodenya SMGR. Semen Indonesia Persero adalah sebuah BUMN di bidang produsen semen, ya, pabrikan semen. Hari ini saya buat tanggal 18 Januari, naik 6% ke 12.775, ya. Di mana Foreign melakukan net sell, ya, 55 miliar dengan frekuensi 5.444 frekuensi, ya.
transaksi, kemudian dengan volume 143.000 lot dengan value nilai 180 miliar ya. Kalau kita lihat ya ada kenaikan volume dari rata-rata biasanya hanya sekitar kisaran 50-60 ribu lot ya, sekarang hampir 3 kali lipat menjadi 143 ribu lot ya. Dengan kenaikan 6%, 6,9% sesi pertama ini ke 12.775 ya. Coba kita lihat secara teknikal apakah ada sinyal buy untuk SMGR ya. Ya, kalau kita lihat SMGR untuk daily-nya memang belum ada sinyal buy, tapi sebentar lagi mau golden cross ya. Artinya mungkin boleh bersiap ya teman-teman sahabat saham syariah bisa coba melakukan mulai membeli ya secara perlahan, karena di sini secara teknikal MACD memang mau menembus ke atas ya, jadi ada indikasi mau golden cross tapi belum ya. Akan golden cross ya, kalau misal besok kembali naik artinya memang golden cross ya. Tapi ini sudah ada indikasi untuk RSI-nya sudah membentuk pola golden cross ya, ada sinyal buy ya. Jadi tetap di sini kami rekomendasi karena terkait dengan kebutuhan terhadap semen ya, semen dan emiten untuk konstruksi, maka tentunya ini dibutuhkan semen ya sebagai salah satu komponen untuk pembangunan infrastruktur ya. Jadi di sini untuk semen Indonesia SMGR kita rekomendasi buy ya, untuk weekly masih uptrend dan monthly juga potensi uptrend ya, golden cross dan potensi untuk terus melanjutkan kenaikan ya. Nah, kira-kira berapa target harganya ya? Kalau misalnya kita lihat grafik yang pernah dicapai oleh SMGR ya. Coba kita lihat. Di sini untuk SMGR pernah tertinggi di harga kisaran 14.000 ya, itu di tahun 2019 ya. April itu 14.000 sampai 14.500. Kemudian di periode sebelumnya pernah tertinggi di harga 18.000 sampai 19.000 di 2013 ya. Atau di sebelumnya 16 ribuan ketika tahun 2014 ya. Kalau kita lihat kinerja keuangannya, coba kita perhatikan. Ya, kinerja keuangan untuk Desember ya, tahunan 2019 SMGR membukukan 40 triliun pendapatan dengan laba 2,3 triliun ya. Di mana mungkin ini sedikit turun dari periode-periode sebelumnya. Di 2018 pernah 3 triliun dan di 2016 pernah 4,5 triliun ya. Jadi melihat kebutuhan semen kami perkirakan ya laba daripada SMGR itu antara 3 sampai 4 triliun ya. Dengan EPS antara 500 ya sampai dengan 700 per lembar saham ya. Jadi kalau 500 dengan EPS-nya dan PBV-nya kurang atau PER-nya ya antara 25 sampai 30 ya. Katakanlah 30 kali 500 ya, mungkin antara 15.000 16.000 ya. Jadi target harganya adalah kisaran katakanlah EPS-nya 600 ya kali berapa? 30 kisaran 16.000 sampai 18.000 ya. Jadi kalau dilihat dari grafiknya, di sini untuk SMGR ya, sekarang posisi di 12.775 ya, dengan adanya sentimen SWF yang akan memacu pembangunan infrastruktur ya.
Artinya TP terdekat adalah di kisaran 14.000 ya. Kemudian TP kedua adalah di kisaran 16.000 sampai 18.000 ya. Ya, 16.000 sampai 18.000 harga yang pernah tercapai oleh semen Gresik ya. Jadi dengan tadi asumsi kemungkinan ya EPS-nya adalah kisaran 500 sampai 600 ya. Dengan per 30 kali ya berarti 18.000 ya tertinggi. Sedangkan kalau kisaran 500 ya itu berarti antara 15.000 16.000 ya. Jadi untuk SMGR kita rekomendasi buy dengan kisaran target harga antara 15.000 16.000 untuk TP pertama ya, dan TP kedua antara 16.000 sampai 18.000 ya. Demikian Sobat Saham Syariah, semoga bermanfaat ya. Salam profit dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.